Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mika Kubaradi Widatmaka dengan NIM 9241910101092. Tujuan saya di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan saya dengan teman saya yaitu tentang diffusion welding. Pertama-tama yaitu pengertian tentang diffusion welding itu sendiri. Diffusion welding merupakan proses penyambungan logam yang dilakukan dalam keadaan padat atau solid state tanpa mencairkan material yang disambung. Penyambungan terjadi karena perpindahan atau difusi atom antar permukaan logam yang bersentuhan pada temperatur tinggi dan ditekan tertentu dalam waktu tertentu. Pada proses ini, dua permukaan logam yang telah dibersihkan ditekan bersama di dalam lingkungan vakum atau atmosfer inert sehingga atom-atom dari masing-masing material dapat saling berdifusi dan membentuk ikatan metalurgi yang kuat. Metode ini sering digunakan untuk menyambung material yang sulit jelas dengan metode konvensional, serta untuk menyambung material yang berbeda jenisnya, atau dissimilar material. Lalu, prinsip dasar diffusion welding. Prinsip dasar diffusion welding adalah pergerakan atom dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah akibat adanya energi panas. Ketika dua permukaan logam ditekan dan dipanaskan sehingga mendekati suhu rekristalisasi sekitar 50 hingga 70% dari titik leleh material. Atom-atom pada kedua permukaan mulai bergerak dan saling menembus batas permukaan sehingga terbentuk ikatan atom yang kuat. Sehingga semakin tinggi temperatur, tekanan, dan waktu perpenahan, maka proses difusi akan semakin cepat sehingga ikatan antar material menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, parameter utama dalam difusi welding meliputi temperatur proses, tekanan, waktu pertahanan, serta kondisi permukaan material. Lalu di sini ada skema atau ilustrasi proses dari difusi welding itu sendiri. Yang pertama di sini ada dua bus metal logam yang diletakkan saling berhadapan. Lalu di tengahnya terdapat inner layer atau lapisan perantara yang berfungsi untuk membantu proses difusi. Lalu kemudian diberi tekanan atau P dari atas dan bawah, upper rem dan lower rem. Dan menggunakan suhu sekitar 50 hingga 70% dari titik leleh logamnya itu sendiri. Lalu peralatan utama dalam pengelasan difusi. Yang pertama itu tungku pemanas. Tungku pemanas yang biasa digunakan untuk memanaskan material hingga mencapai temperatur tertentu untuk diffusion welding. Biasanya sekitar 50 hingga 70% dari titik leleh material. Yang kedua yaitu hydraulic press. Alat ini digunakan untuk memberikan tekanan konstan pada dua permukaan logam yang akan disambung. Yang ketiga ada ruang vakum. Ruang vakum digunakan untuk menghilangkan udara atau oksigen selama proses pengelasan. Yang keempat itu sistem kontrol temperatur. Peralatan ini berfungsi untuk mengatur dan memonitor suhu selama proses welding berlangsung agar tetap stabil sesuai dengan parameter yang diinginkan. Yang kelima itu fixtur penjepit. Peralatan ini berfungsi untuk mengatur dan memonitor suhu selama proses welding berlangsung agar tetap stabil sesuai dengan parameter yang diinginkan. Yang keenam, yaitu sistem pendingin. Sistem pendingin digunakan untuk menurunkan temperatur material secara terkontrol agar struktur sambungan tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Densa Hendar Ali Effendi dari kelompok 7 Teknologi Pengelasan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk yang slide selanjutnya yaitu parameter diffusion welding. Parameter utama dalam proses diffusion welding meliputi temperatur, tekanan, waktu penahanan, kondisi permukaan, dan lingkungan proses. Temperatur berperan penting untuk menentukan kecepatan difusi atom antar material. Biasanya berkisar pada 0,8 sampai 0,8, 0,5 sampai 0,8, 0,5 atau 50% sampai 80% dari titik leleh logam. Tekanan diberikan untuk memperbesar kontak antar
permukaan logam sehingga atom dapat berdifusi dengan lebih mudah. Waktu penahanan menentukan lamanya proses pemanasan dan penekanan sehingga difusi atom dapat berlangsung secara optimal. Selain itu, kondisi permukaan harus lebih bersih, halus, dan bebas dari oksida agar kontak logam terjadi lebih baik. Lingkungan juga perlu dikontrol dan biasanya menggunakan gas pelindung seperti argon untuk melindungi dari oksidasi selama proses penyambungan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, sambungan yang dihasilkan memiliki sifat mekanik dan struktur mikro hampir sama karena tidak menggunakan teknologi, yaitu menggunakan pelelehan. Dan yang kedua, distorsi atau perubahan bentuk sangat kecil karena material tidak dilelehkan. Dapat menyambung logam yang berbeda, dissimilar metal, yang sulit dilas dengan metode fusi. Cacat pengelasan seperti porositas dan retak sangat sedikit karena tidak terjadi pencairan logam. Yang kelima, beberapa sambungan pada satu komponen dapat dibuat secara bersamaan dalam satu proses. Untuk kekurangannya yaitu waktu proses relatif lama dibandingkan metode pengelasan lain, biaya peralatan tinggi karena membutuhkan furnace, tekanan, dan kadang ruang vakum. Memerlukan persiapan permukaan yang sangat teliti agar sambungan berhasil, biasanya membutuhkan lingkungan khusus seperti vakum dan gas pelindung untuk mencegah oksidasi seperti tadi yaitu gas argon. Yang kelima, kurang cocok untuk produksi massal dengan kecepatan yang tinggi. Untuk material yang bisa dilakukan diffusion welding yaitu 1 titanium, 2 stainless steel, 3 aluminium, 4 tembaga, 5 baja paduan ringan, dan yang keenam zirconium dan beryllium. Untuk aplikasi industrinya dapat digunakan di industri aerospace, yaitu biasanya menggunakan material titanium, dan juga turbin gas pembangkit energi biasanya di baling-balingnya. Yang ketiga, industri nuklir, elektronik, dan heat exchanger. Yang kelima, otomotif, khusus di komponen tertentu. Yang keenam, penyambungan logam berbeda, dissimilar metal. Oke. Selanjutnya yaitu contoh diffusion welding. Selanjutnya yaitu kesimpulan, diffusion welding merupakan metode penyambungan logam dalam keadaan padat yang mengandalkan difusi atom pada temperatur dan tekanan tertentu sehingga menghasilkan ikatan yang kuat tanpa proses pencairan, dan proses ini mampu menghasilkan sambungan dengan kualitas tinggi, distorsi rendah, serta dapat digunakan untuk material sejenis maupun material yang berbeda yang sulit disambung dengan metode konvensional. Namun metode ini memiliki keterbatasan berupa waktu, proses yang lama, biaya peralatan yang tinggi, serta kebutuhan kontrol kondisi yang sangat ketat. Oleh karena itu, diffusion welding lebih banyak digunakan pada aplikasi industri dengan tuntutan presisi dan kekuatan tinggi seperti aerospace, pembangkit listrik, otomotif, dan bukan untuk produksi massal biasa.
Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.